Jika seandainya timnas Indonesia bermain jelek, bagi saya jangan menyalahkan Coach Sinteyong, karena memang kemampuan para pemain kita yang memang segitu-gitu aja. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, sebelum laga resmi di Piala Asia nanti, timnas Indonesia akan melakukan 3 laga uji coba, 2 kali melawan Libya dan 1 kali melawan Iran. Sementara tanggal 2 besok adalah pertandingan timnas Indonesia melawan Libya leg pertama. Saya yakin Coach Sinteyong akan sedikit ngotak-ngatik pemain, bongkar pasang pemain untuk mencari ya semacam ramuan terbaik bagi timnas. Walaupun ya memang skuad-skuad yang ada sekarang bukanlah skuad yang baru bagi Coach Sinteyong. Jelas Coach Sinteyong juga sudah sedikit mempunyai kerangka bahwa timnas Indonesia itu siapa aja nih yang layak menjadi pemain inti di timnas Indonesia. Tidak adanya Elkan Bagot dan Justin Habna, pemain baru timnas Indonesia gitu kan. Tentu ini akan menjadikan kesempatan bagi Rizky Ridho dan Jordi Amat tampil kalau menurut saya, karena 2 center back ini yang paling ideal untuk bisa ditampilkan Coach Sinteyong sekarang, karena Elkan dan Justin belum bisa bergabung karena masih ada pertandingan di Liga Inggris sana, jadi klubnya belum bisa ngasih izin lah gitu. Nah teman-teman, Coach Sinteyong sebenarnya udah sering memberikan statement, bukan hanya sekarang tapi juga di beberapa pertandingan timnas Indonesia yang lalu. Kalau seandainya timnas Indonesia melawan tim besar, tim yang kuat dan diserang sedibombardir apapun, timnas itu harus selalu berusaha bermain tenang dan main dari kaki ke kaki. Nah ini tuh sebenarnya semacam kayak gelagat gitu Coach Sinteyong. Saya yakin karena Coach Sinteyong adalah pelatih bagus teman-teman. Dia punya taktik, dia punya strategi. Tapi kalau seandainya para pemainnya bermainnya gitu-gitu aja, tidak bisa menerapkan apa yang diberikan oleh Coach Sinteyong, ya permainan timnas seperti kemarin saat melawan Irak gitu. Karena kita harus akui, untuk sekelas Asia, apalagi lawan-lawannya seperti Jepang, seperti Irak, ini jelas intensitas permainan yang sangat tinggi yang tidak biasa dilakukan oleh para pemain-pemain timnas Indonesia, khususnya para pemain-pemain yang memang bermain di liga kita, di liga lokal Indonesia gitu kan. Coach Sinteyong udah sering bilang gitu kalau kunci dari permainan yaitu mentalitas, yang artinya mentalitas itu akan berpengaruh kepada permainan yang tenang, seditekan seperti apapun tetap bermain apik, tetap bermain cerdik, nggak banyak buang-buang bola dari belakang ke depan, buang bola jauh ke depan dan tanpa tujuan. Kalau seandainya buang bola ke depan ada tujuan, itu jelas gitu kan. Tapi kalau enggak kan sama seperti saat melawan Irak kemarin, tanpa ada tujuan gitu. Coach Sinteyong sebenarnya kalau dari sisi sedikit ini aja gitu, minta pemain lebih tenang, lebih main kaki ke kaki walaupun di pressing ketat. Ini kan sebuah strategi. Tapi kalau seandainya para pemain kita tidak mempunyai mentalitas, tidak mempunyai fisik, tidak bisa mengaplikasikan strategi yang diberikan oleh Coach Sinteyong yang sesederhana tadi, bermain tenang, seditekan seperti apapun, jangan buang bola asal-asalan, main kaki ke kaki, ya tetap sulit. Tetap sulit. Makanya bagi saya, jika next level ini kita canangkan kepada timnas Indonesia, di Asia ini adalah next level kita untuk bertarung agar lebih baik. Jadi bukan hasilnya, kalau saya pribadi ya, bukan hasilnya. Karena kita udah sering lihat timnas Indonesia bermain bagus lawan Argentina walaupun kalah, bermain bagus melawan Burundi, menang gitu kan. Tapi itu bermain di kandang sendiri. Kita harus akui kalau timnas Indonesia bermain di luar kandang itu sangat-sangat lemah. Mentalitas kita itu nggak ada. Dan ajang Piala Asia, apalagi bertemu dengan tim-tim besar ini, menjadi ajang untuk memberikan tolak ukur lah kepada timnas Indonesia, sejauh mana sih dia sudah berkembang, sejauh mana sih timnas Indonesia dan pemain-pemain kita sudah berkembang. Karena kita harus akui intensitas yang tinggi dalam permainan sepak bola yang akan ditunjukkan tentunya oleh Jepang, oleh Irak juga, dan tidak terkecuali Vietnam juga, karena dia mempunyai kualitas, kita harus akui itu masih akan sulit bagi kita. Kecuali kalau seandainya mungkin, maaf dengan segala hormat, tidak maksud merendahkan beberapa bagian dan membagus-baguskan beberapa bagian, jika seandainya mungkin pemain timnas Indonesia udah banyak diisi oleh para pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, dengan intensitas liga yang permainannya tinggi, mentalitas dan
perlu adu otot, perlu adu fisik, perlu adu strategi, perlu memutar otak lebih cepat itu udah ada, mungkin kita bisa melihat timnas yang diinginkan oleh Coach Sinteyong sekarang. Tapi kalau nggak seperti itu ya sulit gitu kan. Itu sebabnya saya bilang jika seandainya timnas kita bermain jelek, tidak sepenuhnya salah Coach Sinteyong kalau menurut saya. Karena memang beberapa pemain kita yang masih kesulitan untuk bisa mengaplikasikan strategi yang diberikan Coach Sinteyong karena mungkin tidak terbiasa. Tapi kalau para pemain-pemain yang mungkin bermain di luar negeri sudah terbiasa dengan permainan-permainan seperti apa yang dikatakan oleh Coach Sinteyong, kan permainan tadi tuh, permainan tenang, kaki ke kaki, tidak cepat membuang bola ketika di pressing tinggi, itu kan sebenarnya tipe permainan para pemain-pemain Eropa di luar sana. Kalau di Indonesia kan nggak seperti itu tipe bermainnya. Makanya saya sebutkan jika seandainya pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu lebih banyak dipasang oleh Coach Sinteyong di 11 pertama, kemungkinan akan teraplikasikan strategi yang diinginkan oleh Coach Sinteyong. Tapi kita lihat bagaimana besok dan juga pemilihan pemain yang dilakukan oleh Coach Sinteyong saat melawan Libya, dan kita akan review lagi lah bagaimana permainan timnas saat melawan Libya kemarin. Assalamualaikum, maaf sebelumnya, bukan kemarin, tapi melawan Libya besok maksudnya. Maaf. Assalamualaikum.